Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin via telepon, hari ini saya akan sharing sedikit mengenai cara pembuatan pestisida organik. Pestisida organik ini merupakan ramuan obat-obatan yang terbuat dari bahan alami. Bisa terbuat dari tumbuhan, hewan, ataupun dari mikroorganisme yang berkhasiat untuk mengendalikan hama ataupun penyakit pada tanaman. Karena pestisida organik ini terbuat dari bahan alami, maka pestisida ini lebih ramah lingkungan dan lebih aman bagi kesehatan manusia. Cara pembuatannya pun juga cukup mudah dan bahan-bahannya juga tersedia di sekitar kita. Nah, kali ini saya akan membuat pestisida organik dari bawang putih. Bawang putih ini merupakan salah satu bahan pembuatan pestisida alami yang praktis, ekonomis, dan tidak beracun bagi kebun. Bawang putih ini memiliki sifat fungisida dan pestisida alami yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman. Mari langsung saja kita praktekkan cara pembuatan pestisida organiknya. Sebelum membuat pestisida organik, terlebih dahulu persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Pertama ada setengah liter air, kemudian ada 5 siung bawang putih, jangan lupa dikupas kulitnya, lalu ada alat penumbuk dan botol plastik bekas. Setelah alat dan bahan yang akan digunakan telah tersedia, langkah pertama kita tumbuk bawang putihnya hingga halus. Setelah bawang putihnya halus, kemudian masukkan ke dalam botol plastik bekas. Lalu tambahkan air setengah liter. Biarkan campuran tersebut terendam setidaknya kurang lebih selama 6 jam. Nah, ini merupakan campuran larutan dari bawang putih dan air yang sudah direndamkan selama 6 jam dan dapat digunakan langsung pada tanaman. Sebelum diaplikasikan pada tanaman, sebaiknya larutan ini disaring terlebih dahulu untuk memisahkan endapannya. Larutan ini apabila sudah didiamkan selama 6 jam, sebaiknya langsung digunakan. Karena bila ditunggu terlalu lama atau didiamkan terlalu lama, akan menghilangkan atau mengurangi khasiat dari bawang putih itu sendiri. Bawang putih ini memiliki rasa dan bau yang cukup pekat. Maka jangan mengaplikasikan pestisida organik ini mendekati waktu panennya, minimal 1 bulan sebelum panen. Karena apabila diaplikasikan mendekati waktu panen, akan mengganggu dari buah ataupun sayuran itu sendiri. Sebaiknya ketika menggunakan pestisida organik ini, jangan diaplikasikan
bersamaan dengan penggunaan bahan kimia apapun, karena bahan kimia dapat merusak atau menghilangkan bahan vital yang dimiliki bawang putih ini, yang berfungsi untuk membunuh hama dan penyakit pada tanaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari praktikum metode dan teknik pertanian yang pertama mengenai tema. Tema yang diambil adalah pertanian organik. Pertanian organik ini sistem pertanian yang mendorong tanaman dan tanah tetap sehat dengan pemanfaatan bahan-bahan organik. Teknologi penyedia sarana produksi organik belum tersedia dengan mudah di tingkat lapangan atau petani. Perlu adanya penyuluhan pertanian tentang pemberdayaan pertanian organik melalui pembuatan pestisida nabati sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan penyuluhan ini tidak lain agar hidup dan kehidupan manusia semakin berkualitas dan bermartabat. Adanya penyuluhan ini diharapkan adanya perubahan perilaku yang terjadi pada petani, serta penyuluhan ini dapat menjawab permasalahan pertanian yang dialami oleh petani. Ketiga adalah sasaran penyuluhan. Sasaran utama dalam penyuluhan pertanian adalah petani dan keluarganya. Keempat yaitu karakteristik sasaran. Usia non-produktif relatif banyak dibanding usia produktifnya dengan tingkat pendidikan rata-rata lulusan SD. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan warga masih rendah. Yang kelima yaitu kondisi wilayah sasaran. Mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dengan komoditas utamanya adalah padi dan jagung. Pergantian musim selalu bergiliran dalam penanamannya, namun yang lebih utama adalah komoditas beras. Yang keenam yaitu metode dan teknik penyuluhan yang digunakan. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan kelompok, sedangkan teknik yang digunakan yaitu teknik demonstrasi cara dan ceramah. Ketujuh, materi penyuluhan. Materi yang diambil yaitu cara pembuatan pestisida organik dengan menggunakan bawang putih. Kedelapan, tahap-tahap penyuluhan yang meliputi pemilihan tempat, prediksi peserta, alat bantu, dan alat peraga. Tempat penyuluhan yang dipilih yaitu rumah petani dengan prediksi sasaran petani dan keluarganya. Alat bantu yang digunakan yaitu lembar persiapan menyuluh, sinopsis, laptop, alat tulis, dan alat bantu ruang. Sedangkan alat peraganya menggunakan botol dan alat penumbuk. Kesembilan, masalah atau kendala yang dihadapi petani selama proses penyuluhan. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan informasi yang disampaikan penyuluh kurang dapat diterima dengan baik oleh petani. Yang terakhir, pemecahan masalah serta tindak lanjut yang diupayakan. Penyuluh pertanian diharapkan dapat membimbing petani melihat saat ini perkembangan zaman semakin cepat dan banyak dari petani yang masih gagap akan teknologi. Di sini peran penyuluh sangat dibutuhkan.